Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Abdul Rohim, NIM 04901463, jurusan Teknologi Pendidikan. Hari ini saya akan menjelaskan yaitu tentang komen atau perintah pada CMD. Perintah yang pertama itu adalah CD ya. CD digunakan untuk berpindah folder directory. Ya, contohnya kita akan coba. Pertama, kita harus buka CMD-nya dulu nih, atau command prompt. Kita gunakan yang CD dulu untuk memindah atau berpindah folder. Caranya seperti ini ya. Cara berpindah folder itu bisa menggunakan dengan CD, tapi awal-awal saya pindah dulu ke sini. Kita ke folder dulu nih, yang codingan supaya lebih sedikit tampilannya. Kita ke nah maka dia harus ke maka di sini kita bisa menggunakan perintah CD itu untuk memindah folder yang awalnya di di luaran bisa menjadi kita arahkan, misalkan nih CMD sini, kita arahkan ke CMD dengan cara CD /CMD. Nah, maka dia sudah mengarah ke folder CMD. Oke, itu adalah yang pertama, yaitu CD. Perintah CD ini. Oke, nah yang kedua dan yang ketiga itu saling berhubungan atau bisa disebut sama atau mirip saja. Yang kedua itu untuk membersihkan tampilan layar command prompt atau menghapus seluruh tulisan yang ada di sini. Itu adalah fungsi dari CLS. Kalau yang ketiga itu adalah menampilkan bantuannya saja. Coba kita dulu ya, misalkan coba di sini CLS. Nah, maka tampilan yang awalnya banyak tulisannya tadi bisa dibersihkan ya atau hilang. Lalu yang ketiga, pertama kita tandain dulu. Oke, ini CLS. Nah, setelah itu kita coba yang CLS tanda tanya. Oke, CLS tanda tanya itu fungsinya untuk menampilkan bantuan tentang perintah CLS. Saat ditekan CLS / tanda tanya, maka akan muncul penjelasan CLS itu apa, atau lebih tepatnya pengertian dari kepanjangan dari clear the screen ya. Ini adalah kepanjangan CLS. Oke, hanya untuk menerangkan fungsi yang di nomor 2 aja. Oke, yang keempat, mungkin ini akan mirip juga dengan nomor 3, itu hanya melihat daftar file dan folder di direktori sekarang, sekaligus penjelasan opsinya. Dia akan menjelaskan apa itu dir-nya. Kita coba langsung ya. dir / Nah, di sini dia akan memberikan sebuah keterangan ya tentang
dir itu bisa dilakukan untuk apa saja. Nah, dia bisa mendisplay file, bisa menggunakan format, dan lain-lain. Pokoknya sampai selesai. Oke, itu untuk melihat bantuannya ya, atau penjelasan dari gear tersebut. Nah, untuk penerapannya seperti ini. Kita arahkan ke E dulu ya, agar terlihat seluruh file. Sebentar. cd e slash. Nah, di sini kita bisa gunakan dir untuk melihat folder apa saja yang ada di dalam disk E. Nah, oke, coba kita akan samakan dulu, mulai dari notepad dan lain-lain. Coba kita tarik Joyper aja nih, apakah sama? Nah, dia akan sama ya. Kalau ini terurut berdasarkan alfabet. Kalau di sini oh ya, terurut juga. Oke, yang sesuai, yang penting sesuai. Oke, sudah. Untuk yang nomor 4 selesai. Sekarang yang kelima, yaitu ipconfig. ipconfig ini tugasnya untuk menampilkan informasi jaringan komputer, baik IP address, subnet mask, dan gateway-nya. Kita akan coba lihat perintah ipconfig. Untuk membersihkan layar kita bisa menggunakan CLS supaya tampilannya lebih rapi. Nah, kita gunakan ipconfig. Oke, di ipconfig itu bisa menampilkan IP address, subnet mask, gateway, mulai dari IP address versi 6 dan lain-lain. Itu adalah fungsi ipconfig. Oke, ini udah selesai. Sekarang yang selanjutnya itu adalah ipconfig/all, atau semuanya akan dibaca di sini. Dia akan menampilkan informasi jaringan lengkap termasuk DNS dan MAC address-nya. Kita akan coba dulu. ipconfig/all. Nah, di sini lebih lengkap informasi yang disajikan. Mulai dari penambahan ada DNS, ada MAC address. Nah, DNS-nya di sini dan MAC address-nya itu ada di sini. Psycho address. Ini MAC address-nya. Oke. Dan dia juga memuat IP address-nya, subnet mask, dan gateway-nya tadi. Dia juga dimasukkan dalam sini. Yang di sini lebih komplit ya daripada yang sebelum ipconfig biasa tadi. Oke, kita bersihkan layar dulu. Selanjutnya kita tandain dulu. Bentar, kita tandain dulu ini. Nah, sekarang yang ipconfig tanda tanya. Oke, dapat kita pahami kalau setiap ada tanda tanya itu pasti mengarahnya ke untuk menampilkan daftar perintah pada ipconfig. Ya, kita lihat daftar perintah apa yang ada di ipconfig. ipconfig tanda tanya. Nah, ipconfig bisa apa aja? Bisa ipconfig all. Yang ini bisa ipconfig renew L, dan di sini ada juga penjelasannya. Ada config release dan lain-lain. Oke, sampai selesai. Untuk penjelasannya silahkan baca di sini aja. Oke, itu adalah fungsi dari ipconfig yang tanda tanya untuk memberikan penjelasan atau keterangan tentang opsi apa saja yang bisa dilakukan dengan ipconfig
Setelah itu kita akan menggunakan ipconfig release. Nah, ipconfig release ini fungsinya dia akan melepaskan alamat IP yang sedang digunakan sementara. IP address-nya akan dilepas secara sementara dan koneksi internet pun akan terputus secara sementara biasanya. Oke, kita akan coba dulu. Ini bisa juga digunakan untuk merefresh jaringan biasanya. Coba kita tulis ipconfig release. Bentar ya. Oke, lihat tampilannya, dia disconnect sebentar. Biasanya beberapa detik, nanti akan terkoneksi kembali setelah kita tulis nanti dari ipconfig release. Maka koneksinya akan tiba-tiba terputus tuh. Nanti setelah selesai dia akan connect lagi. Nah dia udah connect nih. Dia connect otomatis. Oke, nah sudah jelas ya fungsi untuk ipconfig release itu untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Nah, dia akan koneksi internetnya terputus sementara. Nah, saat itu dia akan connect kembali. Kalau misalnya dia tidak connect kembali, silahkan di-connectkan secara manual. Itu aja config release. Nah, sekarang itu yang selanjutnya adalah ipconfig renew ya. Renew. Nah, tugasnya dari ipconfig renew ini adalah meminta IP address baru dari DHCP server atau IP yang berbeda dari yang sebelumnya. Oke. Kita akan coba dulu ya. ipconfig-nya pertama kita lihat dulu ipconfig yang berapa tadi. Coba kita tulis ipconfig. Nah, IP-nya adalah 10.247.225.1. Oke, ini adalah IP awalnya. Kita cek nanti apakah bisa berubah menggunakan ipconfig renew dengan cara menulis ipconfig renew. Habis itu kita enter. Nah, oke. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita coba cek ipconfig-nya. Oke, nah di sini tertulis ya, yang awalnya tadi 10.247.225.1. Setelah kita gunakan ipconfig yang renew tadi, maka dia nanti IP-nya akan berubah menjadi 1247.22.2. Dia tidak akan terpaku pada sini. Dia juga bisa berubah jadi IP address 2345, tergantung yang diberikan dari DHCP-nya. Oke. Kita tandain dulu renew-nya sudah selesai. Setelah itu kita ke ipconfig. Ini fungsinya untuk menampilkan daftar cache DNS yang tersimpan. Maksudnya dari CMD dapat menampilkan nama situs yang pernah kita akses dan alamat IP-nya yang pernah kita akses ya. Kita coba dulu, tambahin, kita rapikan dulu ipconfig /dms display DNS.
Nah, ada banyak nih. Oke, kita pernah mengakses apa aja nih di sini. Nah, ini adalah menampilkan daftar situs yang pernah kita akses dan alamat-alamat IP-nya. Oke, ada banyak nih tampilannya. Oke, itu tadi fungsi dari si ipconfig display DNS untuk menampilkan DNS yang pernah kita akses pada alamat IP. Oke, kita lanjut aja ya. Ini sudah selesai. Baru kita ke ipconfig flush DNS. Ini untuk menghapus cache DNS data situs yang pernah tersimpan sementara di komputer kita. Nah, dia akan dihapus agar koneksi ke situs baru tidak bermasalah. Ini bisa diibaratkan atau dikategorikan sebagai untuk restart ya. Dia untuk merestart DNS-nya dengan flush DNS. Dia akan restart agar nanti jika ingin mengakses DNS baru, dia tidak bermasalah. Kita coba dulu ya. ipconfig flush DNS. Oke, udah selesai. Successfully flush DNS without cache. Dia akan menghapus cache-nya. Baik ya, yang flash DNS sudah selesai ya. Kita lanjut ke terakhir pada bagian ipconfig maksudnya ya, yaitu ipconfig register DNS. Nah, register DNS ini untuk memperbarui dan mendaftarkan ulang DNS komputer ke server DNS. Setelah tadi di flash atau dibersihkan, baru kita register kembali. Dapat digunakan untuk memperbaiki masalah koneksi jika ada masalah koneksi pada DNS. Nah, ini pada DNS domain server. Kita bisa menggunakan flash DNS tadi untuk menghapusnya. Baru kita register kembali dengan ipconfig register DNS. Oke, kita lanjut. Tampilannya kita bersihkan dulu. ipconfig register DNS. Oke, sini dia nunggu dulu. Registration of the DNS resource record of all adapter. This computer has initiated error will report the event view in 15 minutes. Oke, pada bagian ini registernya udah selesai ya. Nah, di sini juga ada keterangan seperti yang saya baca tadi. Tapi kalau kita artikan, jika ada terjadi ada error lainnya, dia akan melaporkan kembali lewat tampilan menggunakan event viewer. Laporannya akan muncul di 15 menit mendatang jika ada error ya, dengan catatan jika ada error. Kalau tidak ada error, berarti aman aja ya, registernya sudah berhasil. Oke, itu untuk register DNS. Nah, kita akan lanjut nomor 13, yaitu ping. Ping ini fungsinya untuk mengecek apakah komputer kita bisa terhubung ke alamat-alamat tertentu. Oke, kita akan langsung contoh ya. Ping ini nantinya akan ada temennya, yaitu akan mencoba sebuah website tersebut ya dengan ping. Misalkan contoh ping misalkan ke google.com aja, google.com. Nah, google.com-nya respon atau tidak. Kalau dia respon, maka berarti ada tulisan seperti ini, reply from, atau ada jawabannya ya. Ada jawabannya dari si google.com tadi, dan ini adalah waktu interval speednya berapa ms. Kalau misalkan kita coba ping ke misalkan sembarang azz.com,
ada enggak. Nah, kalau misalkan situsnya enggak ada, dia akan menampilkan perintah seperti ini, ping request not find, atau tidak bisa ditemukan untuk ajz.com. Dragon kalau gagal ya ini. Nah, kali ini kita berhasil ping ke google.com. Oke. Bagaimana jika misalkan kita ping ke google.com tapi kondisi internetnya sudah mati? Kita disconnect dulu nih. Nah, internetnya mati nih. Kita enter. Oke. Dia juga tidak bisa menjawab karena internetnya tidak terkoneksi. Coba kalau kita koneksikan kembali, kita ping lagi. Nah, maka akan ada respon dari Google karena internet kita jalan. Ping sudah paham ya. Baik, ini sekarang next start. Untuk next start itu fungsinya untuk melihat koneksi jaringan yang sedang aktif di komputer kita. Dia akan menampilkan port dan koneksi yang terbuka, misalkan koneksi ke situs atau ke aplikasi yang kita akses. Coba kita akan coba di sini ketik net start. Nah, dia akan ngebaca nih apa aja yang kita akses sekarang. Di sini ada tulisan 127. Ini kan IP lokal dan ada Bandicam. Berarti saya memang lagi merecord menggunakan Bandicam. Dia juga baca ya. Oke. Itu adalah fungsi dari next start untuk melihat koneksi jaringan yang sedang aktif di komputer kita. Oke. Sekarang yang selanjutnya, tapi kita tandain dulu. Ini adalah tracer. Tracer ini untuk melacak rute ya, data dari komputer ke alamat tujuan. Misalkan kita nanti akan coba menampilkan tracer google.com. Tracer ini menampilkan daftar lewat survei yang dilewati sebelum sampai ke Google. Jadi akan mengecek jalan atau rute ya untuk ke google.com. Kita langsung coba aja. Tracer google.com. Bentar, salah ketik ya. Oke, ini adalah tracer route-nya ya. Dia tracing route, melacak rute untuk ke google.com. Ini masih proses, kita tunggu aja. Kalau misalkan kelamaan kita skip. Tapi fungsinya tadi untuk itu, dia akan melacak rute atau rute dari komputer ke tujuan. Ini masih belum bisa ya. Kalau ingin menggagalkan, klik Ctrl X atau Ctrl C. Nah, ini Ctrl C bisa. Oke, kita batalkan aja ya. Kalau misalkan kita matikan internetnya, kita coba tracer google.com. Nah, maka dia akan enable to resolve atau nggak bisa mencari rutenya tadi karena internetnya tidak terhubung ya. Nah, kita konekkan kembali. Kita bersihkan layarnya dengan CLS. Kita tandain resetnya udah selesai, tracer. Baru setelah itu kita akan jelaskan yang pad ping. Pad ping ini itu adalah kombinasi antara ping dan tracer untuk menganalisa jalur jaringan dan waktu tunda di setiap hub. Maksudnya seperti apa itu, nanti dia akan menampilkan detail kecepatan dan kehilangan paket di setiap jalur yang ada. Nah, kita coba dulu ya dengan pad ping. Misalkan kita akan typing ke google.com aja, pad ping google.com. Nah, ini dia akan menganalisa
jalur jaringan dan hambatan waktu yang tertunda untuk mengasal ke google.com-nya. Oke, disuruh untuk nunggu sampai 25 detik. Kita coba tunggu dulu sebentar. Kalau misalkan cukup lama, nanti kita skip dulu. Baik, hasilnya sudah muncul ya. Jadi kita harus nunggu sekitar 25 detik untuk dia menganalisa tadi ya, jalur jaringan untuk menampilkan detail kecepatan dan bagaimana paket itu loss atau kehilangan paket saat kita mengasal ke google.com dengan petting tadi ya. Kita tandain dulu pettingnya sudah selesai. Sekarang kita ke NSN lookup. Nah, NS lookup ini untuk apa? Fungsinya untuk melihat alamat IP dari domain atau sebaliknya. Nah, kita bisa melihat alamat IP, misalkan kita ingin mengetahui alamat IP dari google.com, alamat IP dari misalkan Facebook. Kita akan coba dulu. NS lookup google.com. Nah, di sini dia akan muncul IP-nya. Di sini IP versi 6, ini IP versi 4. Ini dari google.com ya. Coba kalau kita coba yang baru, misalkan menggunakan instagram.com. Nah, di sini juga ada IP address-nya. Ini adalah IP versi 6-nya, ini IP versi 4 dari IP address-nya Instagram. Ini kita bisa melihat IP dari domainnya. Coba kalau kita gunakan sebaliknya, apakah bisa? NS lookup, kita gunakan yang ini, IP dari si Google tadi. Apakah dia akan membaca Google juga? 74.125.24.139. Ternyata dia nggak bisa ngebaca ya. Kita coba yang Instagram 150.240.208.174. Apakah dia bisa baca? Oke, di sini dia bisa baca ya. Namanya Instagram. Nah, di sini dia baca IP tadi. Itu IP-nya IP Instagram. Kalau Google tadi dia nggak bisa baca karena IP Google itu kebanyakan ya. Instagram tadi sudah terbaca. Berarti fungsi dari NS lookup adalah sudah selesai ya. Kita akan lanjut ke NetSH. Nah, NetSH ini untuk mengatur atau memperbaiki konfigurasi jaringan lewat CMD. Nah, di NetSH ini bisa menampilkan daftar WiFi yang pernah tersimpan di laptop. Nah, caranya seperti apa? Kita akan gunakan yang ini, NetSH WLAN Show Profile. Dia bisa menampilkan WiFi apa saja yang pernah tersambung nih di komputer kita. Nah, ada banyak. Dari ini punya kita tadi dan lain-lain. Oke. Ini yang pernah tersambung di device kita. Itu adalah fungsi dari NetSH tadi. Kita tandain dulu. Oke, sekarang yang root ya. Root itu adalah melihat dan mengatur tabel rute jaringan. Nah, arah jalannya paket data itu akan dilihat menggunakan root. Root ini juga menampilkan daftar jalur yang digunakan untuk mengirim data di jaringan.
Bagaimana caranya? Kita coba dulu. Bagaimana tampilannya? Kita coba. Root. Biasanya perintah root ini akan didampingi atau ditemani dengan root print untuk mengeluarkan hasilnya. Nah, oke, ini ada daftar jalur jaringan untuk mengirim data di jaringan. Oke, ini adalah tujuannya, network destination, bisa dilihat IP-nya. Nanti ada networknya, gateway-nya, interface, dan ada matriksnya. Lengkap dari interface list, dari IP versi 4 sampai IP versi 6-nya ada, tabelnya ada di sini. Yaitu memuat tentang daftar jalur yang digunakan untuk mengirim data ke jaringan. Oke, ini sudah selesai. Tampilannya kita bersihkan dulu, CLS. Baik, yang terakhir itu adalah net. Net itu bisa digunakan untuk mengatur koneksi jaringan, user atau layanan Windows lainnya. Jadi kita bisa mengatur, kita bisa menampilkan daftar komputer lain di jaringan yang sama yang sudah terhubung ke jaringan. Misalkan siapa saja nih yang terhubung ke wifi, saya nih yang misalkan coba kita coba dulu net view, apakah ada. Tidak ada perangkat lah yang tersambung, karena yang tersambung di WiFi ini cuman saya sendiri. Oke, itu tidak ada. Kita coba dengan WiFi yang lain, misalkan apakah ada yang tersambung juga di sini. Kita coba dulu. Kita net view, apakah ada juga yang tersambung menggunakan ini, menggunakan WiFi saya yang satunya ya. Apakah dia bisa membaca? Sama, tidak ada yang tersambung juga di sini. Oke, itu ya. Jadi tugasnya si net ini untuk kalau ditambahkan view, dia bisa menampilkan daftar komponen lain yang ada di jaringan yang sama dengan kita. Nah, sekarang kita akan mencoba net yang selanjutnya, net dengan user. Nah, net user ini akan menampilkan daftar akun pengguna di komputer kita. Hasilnya seperti ini. Nah, daftar pengguna di komputer kita itu ada di komputer saya itu ada dua, ada admin dan ada guest. Ada akun guestnya, admin yang saya pakai sekarang, dan akun guest ini biasanya digunakan untuk misalkan kalau kita punya teman nih, kalau dia tidak ingin banyak mengakses dari data-data kita, misalkan dia cuma boleh melihat ini, atau biasanya di akun guest. Kalau di admin itu bisa mengakses semua file. Kalau guest itu yang terbatas, dia tidak bisa menghapus dan lain-lain. Oke, ini sudah selesai. Maka berakhir sudah pembelajaran video yang dibikin tadi. Silahkan. Sekian saja dari saya tugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.